Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Sasabila Larasa Putri dengan NIM 192231044 akan melakukan presentasi mengenai neraca bahan makanan Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Neraca bahan makanan merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang pengadaan dan juga pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya kurun waktu 1 tahun. Tujuannya untuk menyediakan data dan informasi tentang pengadaan dan penggunaan pangan, serta ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi. Nah, manfaatnya sendiri sebagai bahan evaluasi tentang pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi zat gizi. Kemudian untuk menyusun PPH atau pola pangan harapan tingkat ketersediaan, kemudian bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan pangan, serta bahan perumusan kebijakan pangan dan juga gizi. Nah, komponen penyusunnya sendiri ada jenis bahan makanan, produksi, stok dan perubahan stok, impor, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, ekspor, penyediaan dalam negeri, pemakaian dalam negeri, serta ketersediaan per kapita. Untuk jenis sumber datanya sendiri diperoleh dari data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Kelautan. Kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog. Kemudian untuk data ekspor impor menggunakan klasifikasi kode Harmonized System 8 digit sesuai buku tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2017. Untuk metode perhitungannya sendiri ada untuk menghitung penyediaan atau supply, penggunaan atau utilization, serta penyediaan. Nah, untuk penyajian datanya sendiri, bisa dilihat terdapat data ketersediaan energi dan protein per kapita per hari, kemudian juga per indikator zat gizi seperti contohnya ketersediaan energi, protein, ataupun lemak. Kemudian juga terdapat ketersediaan energi, protein, lemak berdasarkan kelompok pangan. Kemudian terdapat energi, protein, ketersediaan dengan konsumsi atau AKE ketersediaan dengan AKE konsumsi. Kemudian terdapat AKP ketersediaan dengan AKP konsumsi. Serta terdapat skor PPH ketersediaan. Nah, kelebihannya sendiri, efisien untuk perbandingan internasional, data yang disajikan sederhana serta mudah diakses, menggambarkan kondisi ketersediaan pangan dalam skala makro, serta memungkinkan digunakan pada wilayah dengan ketahanan pangan yang rendah. Namun, eh, neraca bahan makanan ini tidak memberikan informasi mengenai sebaran pangan yang tersedia di berbagai daerah, apalagi situasi distribusi di tingkat rumah tangga atau individu. Kemudian tidak mampu menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi, ekologi, dan juga musim, serta tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi masyarakat di suatu wilayah atau negara. Nah, untuk cara mengurangi potensi biasnya sendiri dengan meningkatkan akurasi data sumber, seperti memastikan metode pengumpulan data di lapangan, baik untuk data produksi, impor, ekspor, maupun stok, dilakukan secara konsisten dan terstandarisasi dari waktu ke waktu. Kemudian menggunakan instrumen pengukuran yang telah tervalidasi dan teruji, serta melibatkan tim ahli dalam membantu analisis data dan melakukan pelatihan kepada petugas pengumpul data dan analisis. Nah, validitas dan reliabilitasnya sendiri dalam jurnal yang ditulis oleh Priyambodo 2019, validitas dari NBM itu diperoleh dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder sebagai cross-check agar data mencerminkan kondisi nyata ketersediaan pangan. Reliabilitasnya ini diasumsikan melalui konsistensi pengumpulan data dari berbagai sumber yang sama dan prosedur analisis yang berulang untuk memastikan data konsisten, stabil dalam periode waktu tertentu. Nah, data dari NBM sendiri itu dapat dipertanggungjawabkan validitasnya karena dalam pengumpulan data juga dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap kuesioner melalui bantuan SPSS. Data yang tidak valid tidak dapat dimasukkan sebagai data penelitian dan harus dilakukan pengambilan data pengganti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.